Penerapan pembelajaran dari ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya bertanya kepada Kak Sugianti. Kak Sugianti. Nah, di sini dari judul Kakak, apa hubungan behavioristik dengan motivasi belajar siswa? Terima kasih. Oke, mari dari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, perkenalkan nama saya Dianti. Saya ingin bertanya kepada Pak Sugianti. Nah, di situ apakah upaya yang dapat dilakukan untuk meminimalisir kelemahan dari teori behavioristik? Ya, apa ya? Sama satu lagi, apakah teori behavioristik dapat diterapkan dalam semua mata pelajaran? Bentar. Apa upaya untuk meminimalisir kekurangan Kelemahan dari teori kelemahan dan apakah ini bisa diterapkan di langsung jawab atau gimana? Langsung jawab atau gimana? Langsung jawab. silakan Sugianti menjawab pertanyaan dari audiens. Oke, saya akan menjawab pertanyaan dari Nurliza Azhari. Siapa ya? Leni Azhari. Oh, salah. Leni, oke. Pertanyaannya adalah apa hubungan antara behavioristik dengan motivasi belajar siswa? Nah, jadi motivasi belajar ini, motivasi itu tadi sudah saya jelaskan, motivasi itu bukan merupakan tingkah laku. Tapi siswa memiliki motivasi tinggi atau rendah itu bisa dilihat dari tingkah laku siswa. Contoh, motivasi yang tinggi itu adalah siswa yang ambis. Aku harus bisa juara 1, gitu kan? Nah, jadi dia termotivasi untuk belajar. Kemudian itu adalah salah satu contoh. Kemudian motivasi belajar yang rendah adalah contohnya tingkah lakunya adalah seperti dia sering bolos atau dia sering cabut, itulah tadi bolos, cabut, permisi, atau dia menunjukkan perilaku yang kurang menyenangi kegiatan belajar tadi. Nah, jadi apa hubungannya dengan behavioristik? Nah, behavioristik ini merupakan teori belajar yang lebih mengutamakan perubahan tingkah laku. Nah, jadi dia gini. Behavioristik ini dia mengatakan bahwa seorang siswa dikatakan sudah belajar jika adanya perubahan tingkah laku. Nah, perubahan tingkah laku itu tadilah yang menuju ke yang lebih baik begitu. Itulah tadi hubungan antara pembelajaran behavioristik dengan motivasi belajar siswa. Sehingga semakin baik motivasi belajar siswa, maka siswa cocok dengan pembelajaran behavioristik tadi begitu. Gimana? Sebentar ya, Bu.
Jadi saya akan menjawab pertanyaan dari Andini, ya, semester 7. Nah, pertanyaannya adalah, apakah upaya untuk meminimalisir kelemahan teori behavioristik? Nah, yang pertama dulu saya jawab, apa upaya untuk meminimalisir kelemahannya? Sebelumnya kita harus tahu kelemahan behavioristik ini apa. Contohnya seperti pelajaran itu berpusat pada guru yang kemudian akan monoton, begitu. Kemudian Kemudian tidak semua pelajaran itu bisa diterapkan pembelajaran ini. Itu bisa menjawab pertanyaan kedua ya. Nah, jadi untuk meminimalisirnya adalah seperti selain harus menerapkan pembelajaran behavioristik ini, kita juga harus menerapkan metode pembelajaran. Nah, itulah gunanya tadi metode pembelajaran. Contoh metode pembelajaran bermain peran. Nah, jadi behavioristik ini kan dia mengutamakan perubahan tingkah laku untuk menjadi lebih baik kan. Nah, jadi bagaimana caranya untuk bisa mengubah tingkah laku siswa tadi adalah dengan cara pemberian penguatan. Tadi sudah saya jelaskan mengenai penguatan. Nah, itu seperti memberikan reward atau hukuman. Reward itu seperti siswa yang sudah melakukan pembelajaran dengan baik, seperti tambahan nilai atau seperti memberikan reward berupa barang-barang kecil gitu, seperti pulpen atau apa. Jadi kemungkinan siswa akan termotivasi untuk belajar gitu, semakin berlomba-lomba untuk belajar gitu. Tadi pertanyaan apanya? Jadi dengan begitu harus ada hubungan antara siswa dan guru. Jadi bisa diterapkan seperti bermain peran, seperti siswa saling bermain peran. Contohnya bermain peran ini seperti si A menjadi contoh dalam pembelajaran ini. Penelitian ini akan diterapkan pada sistem ekspresi. Jadi bisa diterapkan pembelajaran behavioristik ini dan bisa juga menggunakan metode pembelajaran bermain peran. Seperti ekspresi adalah pengeluaran ya, zat-zat sisa metabolisme. Seperti siswa bermain peran sebagai usus atau dia sebagai lambung begitu. Jadi bukan hanya melibatkan guru, tapi siswa juga ikut begitu. Jadi kesimpulannya adalah untuk meminimalisirnya adalah penggunaan metode pembelajaran yang juga melibatkan siswa begitu. Dan untuk pertanyaan kedua tadi, apakah teori belajar behavioristik ini bisa diterapkan pada setiap pembelajaran? Itu ada beberapa pembelajaran yang bisa, tapi ada juga yang nggak bisa. Tapi kalau memang mau dipusatkan pada pemberian reward dan hukuman, itu bisa saja. Contoh seperti di pembelajaran penjas di SMA ya, karena di penelitian ini adalah SMA. Seperti siswa yang berhasil melakukan rolling depan dengan baik akan diberikan tambahan nilai seperti itu. Jadi siswa akan semakin termotivasi untuk belajar cara rolling depan yang baik begitu. Bagaimana Kak Andini? Dari Bapak Ibu? Pertanyaan saya kepada Sugianti. Apakah Sugianti sudah siap untuk saya uji? Insyaallah siap Pak. Ya, mental siap. Insyaallah siap Pak. Seandainya kalau tidak saya tuliskan dengan Sugianti, apakah Sugianti sudah siap menerima? Kalau seumpamanya alasan mungkin ada kekurangan pada saya, insyaallah saya bisa menerima Pak. Pertanyaannya, apakah Sugianti sudah siap menerima apabila saya tidak menuliskan ujian? Siap atau tidak? Itu aja, ya atau tidak? Jangan panjang-panjang lebar.
tidak? Tidak, Pak. Hah? Tidak, Pak. Tidak. Sudah pernah dengar kalau saya menyusun bersama orangnya? Tidak, Pak. Kakak-kakak sudah pernah dengar? Tidak, Pak. Hah? Belum ya? Sugianti, pertanyaan pertama. Suaranya keras dari ruangan kelas masyarakat. Oke, siap, Pak. Dari ruangan kelas pada saat mengajar dan pada saat begini. Pertanyaannya sama Sugianti, berapa kali kakak dunia? 3 kali, Pak. 3 kali. 4 kali, Pak. Katakan, Pak. Judul, Judul, terus ACC judul kan, Pak. saya judul 2 kali. Baru bimbingan yang pertama bab Langsung 1. ACC 3 kali. Belum, Pak. Yang pertama pengajuan judul. Yang kedua bab 1, bimbingan bab 1, yang ketiga bab 2 dan yang keempat bab 3, Pak. Kalau 4 kali kakak yang harus ini nggak mungkin saya lagi bersama. Udah. Jadi pertanyaannya, saya sifatnya obat mengganti. Tapi nggak perlu saya cepat-cepat. Tapi saya mengganti. Sudah lihat sebelum berarti sudah ada Bapak. Oh, berarti hak prerogatif saya di sini ya. Berarti Sugianti walaupun saya sebagai pengganti, rupanya hak prerogatif saya ada. Ya. Pertanyaannya sederhana Sugianti. Kenapa kakak tertarik mengangkat judul ini? Dari sini kita mulai sampai nanti bab 3 kita kupas. Saya ini aja yang bisa saya bacakan. Sudah bisa langsung saya jawab, Pak. Ya, baca langsung. Jadi saya kirim kalau kita kirim nanti. Kemana arahnya dikirim? Oke, siap, Pak. Baik, kenapa saya tertarik mengangkat judul ini, Pak? Karena di SMA Negeri 1 Panekulu, Pak, motivasi belajar siswa seperti yang sudah saya jelaskan tadi mengenai hasil belajar hasil observasi yang sudah saya lakukan. Saya sudah melakukan wawancara bersama salah satu guru di SMA Negeri 1 Panekulu. Beliau mengatakan bahwasanya motivasi belajar siswa di SMA Negeri 1 Panekulu berangsur-angsur semakin turun, Pak, sejak 3 tahun berdirinya sekolah tersebut, Pak. Jadi, Pak, tentunya itu menjadi penyebab utama, Pak, dan akan berdampak pada hasil belajarnya, Pak. Maka dari itu saya memikirkan di mana letak kesalahannya, Pak. Dan jadi motivasi ini berhubungan dengan tingkah laku siswa, Pak. Jadi itulah pentingnya penelitian ini dengan menerapkan pembelajaran behavioralistik yang juga berhubungan dengan tingkah laku siswa, Pak. Nah, dengan begitu diharapkan dari penelitian ini dapat memberikan masukan terhadap guru untuk penerapan pembelajaran behavioristik ini jika sekiranya pembelajaran behavioristik ini memiliki pengaruh besar terhadap motivasi belajar siswa tersebut, Pak. Kakak tadi berbicara tentang yang namanya ada motivasi. Kakak bilang tadi sejak 2002 sejak berdirinya sekolah. Sejak berdiri, tahun berapa sekolah berdiri? 2000. Panekulu di mana Panekulu? Di Tangsel, Pak. Sejak kapan berdiri sekolah itu? Pertanyaan saya. Nah, tadi kata Sugianti tadi sejak berdirinya sekolah itu, maka motivasi siswa tersebut merosot. Iya, Pak. Pertanyaan saya, sejak kapan kamu berdiri sekolah tersebut? Itu dulu. Lagi ya. Sejak kapan berdiri sekolah itu? Lalu masuk kita ke kedua nanti. Kapan? Sejak kapan berdirinya sekolah SMA Negeri 1 Panekulu sebelah kiri kita kalau oleh sini mau ke kampus? Iya, Pak. Sejak kapan berdirinya itu? Kenapa kakak katakan tadi bahwa saya semenjak berdiri sekolah tersebut motivasi belajar siswa sangat rendah sampai tahun 2023 ini? Pertanyaan
pertanyaannya, sejak kapan sekolah SMA negeri tersebut berdiri? Masih di sini kita. Belum lagi yang lain nanti ya. Makanya 2000 berapa? 2015? Enggak, Pak. Berapa? 2004. 2004 ya. 2004. Ya. Kalau memang 2004 dia berdiri, tentunya secara statistik dari 2004 sampai 2023 itu ada sebenarnya motivasinya itu sejak berdirinya dari 2004 sampai 2023 berarti sekitar 19 berapa? 19 tahun. 19 tahun. Berarti ini ada semangatnya. Nah, katakan merosot. Yang kita mendengarkan ada merosot itu. Iya, Pak. Ada grafiknya, ada grafiknya. Enggak ada, Pak. Ada. Pertanyaan saya dulu. Jangan kita berbicara tentang ini dan ini itu. Yang dikatakan karya ilmiah itu tidak berbicara tentang yang namanya adalah analisis data dengan fakta dengan yang B. Itu dikatakan karya ilmiah kan? Ada data, ada fakta, ada nyata, bukan katanya, akan tetapi nyatanya. Ada enggak? Grafik saudara? Enggak ada. Berarti itu kata-kata kakak ya. Menurut pemaparan dari salah satu guru, Pak. Itu berarti kata kakak. Mana dia grafiknya? Yang belum tersebut. Ya. Ya. Satu. Pertanyaannya 1-0. Selanjutnya. Ini belum lagi suara saya kuat ya. Enak ngomong saya enak. Selanjutnya, jadi. Iya, Pak. Kakak berbicara tentang yang namanya adalah di situ behavioristik terhadap motivasi. Pertanyaan saya sama kakak. Tadi kita berbicara tentang yang namanya adalah motivasi ya. Iya, Pak. Sejak berdiri sekolah dan sampai sekarang ini berarti mulai tahun 2004 Ibu Rami sebagai promosi pembimbing ini 2004 tersebut begitu berdiri sekolah tidak ada yang namanya prestasi di sini. Iya kan? Betul nggak? Gimana? Begitu berdirinya sekolah tersebut dari tahun 2004 sampai tahun 2023 tersebut ini, berarti tidak ada yang berprestasi sesuai di situ. Pak. Ya? Bukan soal motivasi, bukan prestasinya, Pak. Tapi motivasi belajarnya, Pak. Yang awalnya, Pak, 3 tahun itu masih tinggi, Pak. Kemudian mengalami penurunan, Pak. 3 tahun lebih tinggi, baru sampai selanjutnya, Iya, Pak. baru degradasinya terus. Oh, iya, Pak. Oke, yang saya ini kan. Motivasi tersebut menghasilkan apa? Motivasi belajar, motivasi tersebut menghasilkan apa motivasi? Berdampak pada hasil belajar, Pak. Berarti motivasi menghasilkan yang namanya adalah hasil belajar. Iya, Pak. Hasil belajar. Tentunya semenjak 2004 motivasi tersebut sudah rendah, tentunya hasil belajar rendah. Ini dia kan, maka prestasinya tidak ada. Prestasi baru berapa? Prestasinya semakin menurun, Pak. Berarti tidak ada prestasinya kan? Ada nggak prestasinya? Menurun. Motivasinya menurun. Mana sih dulu? Ada juga saya tulis. Biar saya tulis tapi sama. Cepat dong. Nggak ada. Dengarkan. Motivasinya menurun dari tahun 2004 berarti setelah berdiri 3 tahun yang bagus. Berarti kita katakan 2007 berarti sekitar 16 tahun sampai saat ini motivasinya rendah. Tentunya kalau motivasi rendah hasil belajarnya rendah. Nah, prestasinya juga Karena motivasinya rendah, Pak. Sehingga hasil belajarnya juga rendah. Iya, Pak. Berarti di sekolah tersebut tidak ada yang namanya prestasi. Betul nggak? Berarti dari awal itu, Pak, ada prestasinya, Pak, cuman semakin menurun, Pak. Ibu pemimpin pun senyum dengan saya. Prestasi dibagi menjadi 2 kan? Yang saya jelaskan sama kakak di sini ya.
Udah, pertama prestasi secara akademik dan yang kedua prestasi secara non akademik. Yang dikatakan prestasi akademik dia itu adalah hasil belajar. Hasil belajar tersebut diuji dia dengan beberapa tahapan. Ada yang namanya adalah tes awal, ada tes akhir, ada tes, ada post tes. Kalau dia prestasi non akademik, dia tidak berarti dia mengujinya itu melalui yang namanya adalah wasit ataupun juri. Itu dia non akademik. Berarti prestasi di sekolah tersebut secara akademik tidak ada. Secara betul nggak? Ya, kamu nggak ada. Berapa kosong? 2-0. Selanjutnya, lagi enggak boleh juga begini. Biar saya ini enggak. Ya, kakak di situ berbicara tentang motivasi. Motivasi apa yang kakak akan? Motivasi belajar siswa. Motivasi belajar siswa terhadap hasil belajar. Motivasi belajar siswa terhadap hasil belajar siswa. Kira-kira tunjukkan bersama saya di mana di situ proposal itu ada di situ motivasi belajar siswa. Di sini kakak tuliskan, kakak letakkan motivasi belajar siswa adalah ini. Mana? Tunjukkan sama saya di mana motivasi belajar siswa. Saya suka begini. Makanya orang kalau bisa jangan jumpa sama Pak Juki kalau pengemudi. Mana dia? Ini Pak. Halaman berapa itu? Halaman pertama di latar belakang Pak. Ada di situ? Ada Pak. Halaman berapa? Di proposal Pak. Di proposal di halaman 13 Pak. Halaman 13 Pak. 13. Di situ dikatakan akan motivasi belajar. Oke. Ya. Ibu Rami, salam beliau kami akan ini enak karena tentang motivasi katanya. Pertanyaan saya sama kakak. Tarik ke dulu. Masih ada dulu kan. 2-0 ya. Iya Pak. 3-0 berarti udah kartu merah tidak lulus. Pikirkan. 2-0. Menangislah kakak kemudian pesan-pesan kakak bilang kaki itu siapa ini jangan dia. Pengaruh penerama pembelajaran di positif terhadap motivasi. Pertanyaan saya ini berapa variabel? Variabel Pak. 3 Pak. 3. 3 Pak. Pertama, variabel yang mempengaruhi behavioristik, sedangkan yang dipengaruhi ada motivasi dan hasil belajar. 3. Terkadang pertama behavioristik terhadap apa itu? Motivasi dan hasil belajar. Baru 2. Ada hasil belajar Pak. Berarti yang mau taruh dalam tentunya kita harus jelaskan sama kakak ya. Oke kak. Pertanyaan selanjutnya, apa yang kakak identifikasi masalah? Identifikasi masalah itu merupakan kesimpulan dari latar belakang. Tadi kan sudah dipaparkan banyak sekali masalah kan Pak, latar belakang masalahnya. Jadi dari situ dapat disimpulkan 4 identifikasi masalah Pak. Dapat disimpulkan di situ ada teridentifikasi 4 masalah. Iya Pak, iya Pak. Oke. Kira-kira pertanyaan saya sama kakak, 1, 2, dan 3 sampai 4 tersebut tunjukkan sama saya ini program itu masalah-masalahnya. Yang mana dia alinya berapa, masa berapa, motivasi belajar beragam, coba dari mana munculnya ini, kurangnya wawasan guru. Ini jangan kita untuk kurangnya wawasan guru, kakak serius. Kemana ya mana? Tunjukkan sama saya dulu. Dari mana daerahnya? Dari langit atau dari mana?
Yang pertama, Ya. yang pertama Pak, motivasi belajar yang beragam itu di halaman 2 Pak. Halaman 2. Iya, Pak. Apa yang di situ halaman 2 itu? Motivasi belajar setiap siswa dalam ruangan tentu berbeda-beda. Terdapat siswa yang memiliki motivasi tinggi maupun motivasi rendah Pak. Di mana dia motivasi belajar? Di halaman kedua di paragraf pertama Pak. Halaman kedua, motivasi belajar memiliki dampak yang sangat besar. Iya Pak. Dengan kata lain, baik tidaknya Halaman 2 Pak. halaman 2. Iya Pak, di paragraf terakhir paling atas Pak. Motivasi belajar siswa memiliki dampak yang sangat besar. Itu dia. Motivasi belajar setiap siswa dalam satu ruangan tentu berbeda-beda. Terdapat siswa yang memiliki motivasi tinggi maupun motivasi rendah Pak. Ya, kenapa? Langsung ganti. Iya Pak. Ini karena aku jadi tugas masyarakat kakak. Kenapa kakak mengetahui di sini di latar belakang materi itu? Apa namanya? Kurangnya wawasan guru. Dari mana kakak tahu? Karena begini Pak, saya sudah melakukan observasi Pak dengan beberapa guru Pak mengenai penelitian saya ini Pak. Jadi jawaban beberapa guru bahkan belum mengetahui apa itu teori belajar behavioristik Pak. Ya, pertanyaan saya, berapa jumlah guru yang PNS? Yang Banyak kan? Yang bersertifikasi berapa? Banyak. banyak juga Pak. Banyak. Iya. Ya kan? Walaupun ada yang menggunakan itu. Tapi misalnya saya ada di jangan seolah-olah kita menyalahkan seorang guru itu. Kurangnya wawasan guru terhadap pentingnya penerapan teori belajar dan dalam pembelajaran. Bukan di situ lokasi teori karakteristik atau motivasi. Yang akan katakan teori belajar dalam pembelajaran yang dikatakan si orang guru pasti dia mengetahui yang namanya adalah teori belajar dan pembelajaran. Yang dikatakan guru, yang dikatakan seorang guru yaitu adalah kuasa memahami dan mengetahui yang namanya teori belajar dan pembelajaran. Iya kan? Berarti di sini karena kurangnya wawasan seorang guru yang mana kita dapat mengetahui wawasan guru tentang belajar dan pembelajaran. Berarti dia tidak guru. Yang kakak ini bukan guru. Yang kakak ini adalah yang tukang ikan di sana, yang tukang jalan itu. Dia tidak mengetahui yang namanya belajar dan pembelajaran. Yang dikatakan seorang guru tentunya dia memahami yang namanya adalah teori belajar dan pembelajaran. Yang dikatakan belajar, yang dikatakan pembelajaran, yang dikatakan gurunya itu adalah ada transfer ilmu pengetahuan terhadap siswanya. Ada kita melihat yang namanya dan perkembangan peserta didik. Itu yang akan dikatakan teori pembelajaran. Ya, nanti kalau konvensionalnya nanti ada kita bahas ada yang konvensional. Nah, nanti kita konvensional. Berapa kosong? Berapa kosong? Berapa kosong? 3 kosong. Ini ya, 5 kosong ya. Pertanyaan kira-kira. Bab 1 kakak ini coba kakak lihatkan dulu itu kakak coba berdasarkan observasi itu yang bab 1 kakak itu sudah kesimpulan namanya. Itu dikurangi ya. Oh iya Pak. Sudah kesimpulan. KKM-nya ini berapa KKM-nya di sini? 75. Iya Pak. Motivasi belajar menjadi mana dia? Oh iya. Kayak ada ini soal bimbingan. Observasi mana? Ini baru motivasi. Ini kan mulai dari kolom ini yang kita belajar begini sampai dia dari konflik sampai akhir ini kesimpulan namanya. Baru tinggal terakhir berdasarkan penanganan permasalahan di atas. Ini sudah tinggal. Dan pertanyaan selanjutnya, kurang ini.
buat dulu tekniknya, cara kerjanya, apa yang dimaksud, coba lu jelaskan. Oke, jadi Pak, behavioristik ini merupakan teknik belajar yang dia mengutamakan perubahan tingkah laku terhadap siswa, Pak. Jadi penerapannya itu bisa dilakukan penguatan, Pak. Penguatannya seperti pemberian reward atau hukuman, Pak. Itu adalah salah satu cara meningkatkan motivasi belajar siswa menurut teori belajar ini, Pak. Cara untuk menerapkan behavioristik itu apa? Cara menerapkannya, Pak. Iya. Bedanya dengan teori belajar lain, Pak. Langkah-langkahnya, cara penerapannya macam mana? Langkah-langkahnya adalah guru harus mempersiapkan materi, Pak, materi dan menguasai materi, karena dalam pembelajaran behavioristik ini guru adalah sebagai si pemberi rangsangan, Pak, atau beliau adalah yang menjadi penggerak siswa, begitu, Pak. Berarti di sini yang berperan adalah aktif dalam gurunya. Iya, Pak, guru, Pak. Guru yang berperan aktif. Iya, Pak. Dan berarti yang di sini berperan aktif adalah gurunya, bukan siswanya ya. Berarti ini sama dengan juga. Berarti langkah-langkahnya ini gimana kakak buat di program karyanya? Mana langkah-langkahnya? Ya, Halaman 12, Pak. Itulah menterasi menentukan tujuan dan semoga menjadikan oke. Ini presentasi oke. Dan selanjutnya apa instrumen kakak punya dia? Instrumennya adalah lembar angket dan lembar pretest post-test, Pak. Lembar angket. Angket itu untuk melihat apa? Menggunakan data Angket itu untuk melihat apa? untuk data motivasi belajar siswa, Pak. Untuk data motivasi belajar Iya, Pak. siswa. Untuk kalau dia behavioristiknya menggunakan apa? Hasil belajar, Pak. Sebelah ya. Iya, Pak. Berarti ada angket, ada Tes, ada tes. Tes apa itu? tes pretest dan post-test, Pak. Berupa Menggunakan soal. apa? Soal. Mana soalnya? Mana angketnya? Belum saya print, Pak. Iya, Kalau Pak. angket mana angketnya? Kalau soal mana soalnya? Kisi-kisinya ada tapi, Pak. Pertanyaan saya, Sugianti, kakak menguji motivasi tersebut menggunakan apa? Angket, Pak. Oke. Baru menguji hasil belajar tersebut menggunakan apa? Menggunakan tes, Pak. Menggunakan Tes. apa? Tes. Tes. Tesnya apa itu? Post-test dan pretest dan post-test, Pak. Tes dan post tes. Berarti menggunakan apa itu? Menggunakan berupa soal, Pak. Lupa soalnya esai atau pilihan berganda? Pilihan berganda, Pak. Pilihan berganda. Mana soalnya?